Oke, saya akan mulai morning briefing hari ini ya. Karena tidak terlalu banyak data fundamental hari kemarin, saya akan langsung awal ya. Untuk awal saya akan langsung pembahasan mengenai technical ya. Ya. Terlihat di sini di grafik 4 jam pada Aussie ya, secara analisa teknikal ya, pergerakan Aussie di time frame 4 jam itu telah menyelesaikan koreksinya ya. Nah, sesuai dengan aturan pullback di level Fibonacci 50 sampai 61,8% ya sebagai support area. Nah, oleh karena itu saya melihat sebenarnya kemarin ada skenario ya buy on pullback ya, di mana target untuk hari ini saya percaya telah tercapai ya, dengan melanjutkan penguatannya dengan pengujian resisten 0.8681 ya, 0.8681 ya. Nah, sedangkan stop loss untuk skenario buy on pullback ini sebenarnya bisa kita tempatkan di bawah 0.8539. Namun ada skenario lain ya, yaitu follow on break ya, di mana resisten 0.8681 itu akan menjadi kunci ya, di mana ini merupakan level previous high ya sebelumnya. Nah, maka apabila harga ya menembus resisten tersebut ya, terbuka peluang bagi market untuk membawa Aussie melanjutkan penguatan yang terjadi ya, dengan target pertama yaitu 0.8749 ya, kemudian diikuti dengan target selanjutnya yaitu di 0.8837 ya. Tentunya kita bisa memasang stop loss ya sebagai manajemen risikonya untuk skenario follow on break ini ya, dan dapat kita tempatkan di bawah 0.8645. Itu yang saya lihat di Aussie. Okay. Oke, selanjutnya di euro ya, tidak banyak pergerakan pada perdagangan kemarin ya, pada pasangan mata uang euro dolar ya. Hal ini disebabkan karena tidak ada data yang cukup signifikan yang dapat menjadi faktor pemicu bagi trader ya maupun spekulan entry market. Nah, secara teknikal pergerakan terlihat cukup terbatas ya, di level support terdekat di 1.2393 hingga resisten di 1.2440. Nah, tren dalam jangka pendek saya melihat masih sideways ya, namun pergerakan menembus ke bawah atau ke atas resisten dapat memicu pergerakan lebih jauh lagi ya. Nah, dalam hal ini apabila support ditembus ya, target penurunan terlihat di kisaran 1.2356 ya sebagai histori support minggu lalu ya. Kemudian sebaliknya apabila resisten ditembus ya, target kenaikan terlihat di level psikologis resisten di 1.25 ya, itu untuk di euro. Nah, selanjutnya kita melihat di pound sterling ya. Tidak berbeda jauh dengan mata uang euro ya sebenarnya. Pada pasangan mata uang pound dolar ya, terlihat bergerak sideways ya pada perdagangan kemarin ya. Nah, resisten terdekat terlihat di 1.5875 ya. Nah, penembusan ke atas level ini dapat memicu aksi beli ya, yang berpeluang ya membawa harga menguji level 1.5916. Sebaliknya, apabila support terlihat di 1.5833 dalam jangka pendek. Nah, penembusan ke bawah level ini berpeluang membawa pound dolar ya kembali menguji harga terendah yang juga minggu lalu ya, di level 1.5788. Selanjutnya kita melihat di dolar yen ya.
Nah, munculnya risk appetite di mana minat investor terhadap aset-aset berisiko ya. Hal tersebut dipicu karena adanya rumor ya mengenai kenaikan pajak konsumsi Jepang ya yang direncanakan pada tahun 2015 ya April itu ditunda ya, sehingga hal ini memicu pada rally indeks Nikkei, kemudian memberikan efek positif juga ya pada bursa saham global. Nah, tambahan stimulus yang diluncurkan BOJ pada akhir bulan lalu masih memberikan dampak terhadap pelemahan mata uang yen ya terhadap dolar. Nah, adanya perbedaan outlook mengenai kebijakan antara ekonomi Jepang dan Amerika ya semakin membuat dolar perkasa terhadap yen ya. Nah, apabila kita kaji secara teknikal, tren masih bullish terlihat. Nah, support terdekat terlihat ya di kisaran 115,58 ya, di mana jika dolar yen tetap bertahan di atas level ini ya, maka penguatan akan terjaga ya dengan target yaitu terdekat 116,26 ya, diikuti level selanjutnya di 117,75 ya dalam jangka pendek. Nah, namun penembusan ke bawah level support 115,58 ya akan membawa market coba untuk koreksi terlebih dahulu ya, setidaknya melakukan pengujian support selanjutnya di kisaran 113,15 ya. Itu saya ambil secara histori. Nah, namun perlu diingat meski tren dalam keadaan bullish ya, tidak tertutup kemungkinan ya hal ini diwarnai oleh aksi taking profit ya, yang dapat menyebabkan dolar yen ya melakukan koreksi terlebih dahulu ya sebelum dia melanjutkan major trend bullishnya. Ya, itu yang saya lihat di dolar yen. Nah, berlanjut ke indeks saham Nikkei. Okay. Ya, untuk di Nikkei kita lihat bahwa rally ya yang terjadi itu cukup luar biasa. Ya. Nah, hal kemarin yang mengenai risk appetite telah membawa investor terpicu posisi long index pada Nikkei ya. Nah, teknikal saya melihat tetap bullish ya. Dalam jangka pendek ya. Nah, kemudian resisten di 17,385 itu menjadi kunci bagi pergerakan selanjutnya. Ya. Nah, hal ini dapat memicu market kembali melakukan bullish ya, setidaknya dalam jangka pendek untuk menguji level target ya, seperti dilihat di monitor Anda. Nah, target jangka pendek terpantau di 18,065 ya untuk jangka pendek. Nah, sedangkan untuk maksimum target dari kenaikan yang terjadi adalah 19,251. Nah, namun terlihat jika Nikkei ya gagal menembus resisten 17,385 ya, terlebih menembus support terdekat di 16,670 ya, maka peluang market ya akan terlihat bearish ya dalam jangka pendek ya. Itu untuk di Nikkei. Nah, sekarang kita lihat untuk di Hang Seng ya. Setelah open gap up di awal minggu ini ya, indeks Hang Seng tertahan di level resisten 24197 ya, kemudian koreksi. Nah, berbeda dengan perdagangan kemarin, indeks Hang Seng terlihat cukup flat ya, meski sempat menguat ya di awal perdagangan setelah pasca pengumuman mengenai program koneksi perdagangan di Hong Kong Shanghai ya, yaitu Stock Connect Program yang dimulai pekan depan. Ya, dalam program ini itu nantinya para investor yang bertransaksi di bursa Cina ya, itu dapat menutup posisi dan menyelesaikan transaksinya pada perdagangan yang sama. Nah, berbeda dengan sistem yang berjalan saat ini, di mana penyelesaian atau yang kita katakan settlement ya baru dapat dilakukan pada hari berikutnya. Ya, namun kemarin memasuki sesi Eropa justru kita melihat bahwa pergerakan nampak flat ya, sehingga ditutup tidak jauh ya dari pembukaan kemarin. Nah, secara teknikal tren masih terjaga ya dalam channel bullish dengan support yang terlihat di 23,385 ya sebagai level strong support ya.
di mana selama indeks Hang Seng bergerak di atas level tersebut, ya, peluang penguatan masih dapat dikatakan valid. Ya. Sementara itu resisten di 24197, ya, itu yang akan menjadi kunci dari kelanjutan channel bullish yang telah terjadi sejak bulan September. Ya, yang tentunya jika market bullish tetap memiliki selera, ya, penembusan di atas level tersebut akan membawa Hang Seng rally lebih tinggi lagi, ya, bahkan bukan tidak mungkin, ya, menguji level previous high tahun ini, ya, di level 25 ya, 25356. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke commodity oil. Ya, untuk di oil kita melihat bahwa oil kembali terpuruk, ya, di akhir perdagangan minggu kemarin, ya. Dan awal perdagangan minggu ini pun saya melihat masih cenderung bearish, ya, melihat pasokan global yang melimpah itu menjadi salah satu pemicu oil turun, ya. Ditambah lagi adanya ketidakpastian dari OPEC apakah mereka akan mengurangi produksinya atau tidak, ya. Nah, kedua hal tersebut itu memicu para spekulan justru melakukan aksi short, ya, pada komoditi oil. Nah, jika kita kaji lebih jauh, ya, menggunakan time frame weekly, ya. Nah, harga yang ada pada saat ini, ya, mendekati support penting, ya, di mana ini akan menjadi level krusial bagi pergerakan minyak ke depannya. Nah, jika kita lihat sejak awal tahun 2009, ya, minyak rally hingga 114.80, 80, ya. Itu terjadi pada tahun 2011 awal, ya. Namun kemudian dia terkoreksi menguji level Fibo 50%. Nah, hal ini yang mendasari analisa saya bahwa support untuk oil terlihat di kisaran 64.37 hingga 74, ya. Nah, ini level yang memiliki peluang yang seharusnya membatasi penurunan lebih lanjut pada oil, ya. Walau memang secara tren kecenderungannya masih turun, namun kondisi yang oversold itu dapat memicu short covering, ya, atau setidaknya dapat kita manfaatkan untuk posisi beli, ya, dengan stop yang murah. Nah, yang tentunya kita beli pada saat pola reversal terbentuk, ya, misalkan seperti double bottom atau pola W, ya. Nah, kita lihat pada time frame daily, ya, atau untuk jangka pendeknya kita bisa memanfaatkan candlestick pattern, ya, yang membentuk pola reversal tentunya, ya. Kita bisa lihat di time frame 4 jam, ya. Nah, kapan akan terjadi, ya, biarlah market yang menunjukkan kepada kita, ya, dan bukan kita yang mendikte pasar. Oke, itu untuk di oil. Nah, kita akan masuk ke topik utama di hari ini, yaitu referendum Swiss, ya. Nah, meski masih lama digelar, ya, yaitu pada tanggal 30 November di bulan ini, ya, namun berita mengenai Swiss Gold referendum, ya, sudah berhembus di kalangan trader, ya, sejak lama, terutama di bulan September. Nah, rakyat Swiss, ya, itu akan menggelar referendum mengenai cadangan emas negaranya, ya, di mana isinya itu membentuk bahwa mereka menuntut Bank Sentral Swiss untuk memiliki sekurangnya itu 20% nilai asetnya, ya, dalam bentuk emas, ya, dan mengembalikan seluruh cadangan emas mereka yang disimpan di Bank Sentral Amerika, ya, yaitu di New York, Amerika Serikat, untuk dikembalikan ke Swiss. Nah, nampaknya referendum ini cukup serius, ya, dan berdampak global, ya, sebab Swiss itu terkenal sebagai pusat keuangan dunia, ya, dengan keamanannya. Nah, referendum ini juga terkait erat dengan masa depan mata uang mereka, ya, Swiss franc. Nah, referendum Swiss terjadi karena didorong oleh adanya rasa ketidakpuasan, ya, terhadap kebijakan moneter yang ada pada saat ini, ya, serta kebijakan Bank Sentral Swiss terutama. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir, ya, sebenarnya tidak ada negara lain dalam sejarah, ya, yang sangat mengganggu negara Swiss, ya, selain Amerika Serikat. Nah, untuk memenuhi peningkatan cadangan emas sebanyak itu, ya,
SNB atau Swiss National Bank itu perlu melakukan aksi jual terhadap cadangan devisanya yang sebagian besar dalam bentuk euro. Nah, jika hal ini benar-benar terlaksana, ya maka nilai euro itu akan semakin jauh ya, khususnya terhadap Swiss ya. Nah, mengapa ya? Saya akan bawakan sedikit bahwa mata uang ya, stabil itu bila dikaitkan dengan emas ya. Lebih-lebih bila mata uang tersebut adalah emas ya. Bukti dari kestabilannya ya, bila nilainya tidak berubah untuk membeli suatu produk. Nah, kita contoh ambil minyak ya. Nah, pada gambar yang tertera di monitor Anda, ya, saya menggunakan grafik berbasis oil berbasis 100 ya, yang menunjukkan perubahan relatif antara harga minyak ya dari starting point yang sama kurun waktunya dari tahun 1950 ya, Januari hingga September 2014 tahun ini ya. Nah, data ini menggunakan ukuran standar yang sama yaitu barrel West Texas Intermediate. Ya, dalam grafik ini harga minyak mentah dalam pound sterling yaitu ditunjukkan dalam garis biru ya, itu naik 61 kali sejak tahun 1950. Nah, ini merupakan performa terburuk dari mata uang Inggris. Ya, kemudian kita lihat lagi harga minyak emas dalam dolar Amerika Serikat yaitu garis hijau ya, juga naik 35 kali. Ya. Namun perhatikan garis merah ya, antara harga minyak mentah dalam emas ya, nilainya tidak berubah ya. Nah, emas dapat mempertahankan daya beli selama lebih dari 64 tahun ya, di mana 1 ounce emas hari ini itu dapat membeli sejumlah yang sama dengan minyak mentah pada tahun 1950 ya. Kemudian kita lihat mata uang euro dan franc Swiss ya. Kedua mata uang ini mempertahankan daya belinya sejak 1950. Nah, namun perlu kita lihat lebih dekat sebab jika kita lihat sesuai dengan histori yang ada bahwa euro itu baru resmi berlaku sejak Januari 99. Ya, sedangkan data euro sebelum 1999 pada gambar yang ada itu diwakili oleh mata uang mark Jerman yang mana nilainya itu cukup stabil ya. Kenapa? Sebab Bank Sentral Jerman Bundesbank itu melakukan prinsip moneter yang notabene pro kepada emas. Nah, sekarang kita grafik tahun 1999 ya. Ya, kita lihat kembali ke mata uang franc Swiss ya. Nah, mata uang ini terikat dengan euro ya. Jadi pergerakannya dipengaruhi oleh kinerja euro. Nah, grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa daya beli euro dan franc Swiss sejak Januari 1999 hingga saat ini, nah, terlihat bahwa tidak seperti grafik yang ditampilkan sebelumnya ya, di mana kali ini euro yang dikendalikan oleh ECB ya, bukan Bundesbank. Nah, ECB mendorong mata uang kertas dan kontrol bank sentral ya, sebagaimana yang dilakukan oleh The Fed dan Bank of England. Nah, sehingga melemahnya daya beli euro, kemudian dolar Amerika Serikat, serta pound sterling selama 15 tahun ke belakang itu jika diperhatikan polanya adalah sama. Nah, jadi tidak mengherankan bila hancurnya daya beli euro ya itu sama cepatnya dengan dolar serta pound sterling ya. Nah, kemudian franc Swiss ya itu bisa saja mengikuti nasib euro ya. Nah, hal inilah yang menjadikan rakyat Swiss pada posisi yang jelas-jelas tidak menguntungkan ya, sehingga mereka memilih pro emas ya dalam referendum Swiss yang dapat mengembalikan kebijakan moneter pro emas. Nah, pelemahan harga emas yang terjadi saat ini ya, itu akibat kebijakan Bank Sentral Eropa untuk melemahkan mata uang mereka ya, dan itu merupakan alasan bagi ECB untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Namun yang terjadi kemudian ya, dolar naik ya,
atau menguat ya, atau terapresiasi terhadap euro. Nah, di sini dolar terlihat memang seakan-akan menguat ya, dan efeknya harga emas itu melemah. Nah, saya yakin menjelang Swiss Gold Initiative ya, propaganda itu akan terus dilancarkan untuk menyudutkan komoditi emas. Nah, sekarang kita lihat ke Swiss National Bank dan gold reserve-nya ya. Nah, referendum pembelian emas ya dalam hal ini itu mulai mendapat perhatian lebih banyak ya dari pers dan publik ya, ketika Swiss ingin melihat penurunan mata uang Swiss franc itu berhenti. Nah, Swiss franc telah lama dianggap sebagai mata uang yang sehat atau kita katakan safe haven ya, yang akhirnya sangat menguntungkan bagi perekonomian Swiss ya, karena kita tahu bahwa Swiss fokusnya pada sektor perbankan ya, dan di sini kita melihat bahwa mulai tahun 2000 ya, di mana SNB itu menurunkan cadangan emasnya yang tadinya 40% hingga menyentuh ke level 8% ya di tahun 2005. Ya. Nah, hal ini jelas terlihat bahwa Swiss itu menjual cadangan devisanya ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika referendum Swiss ya hasilnya adalah yes, oke? Nah, sudah tentu bahwa SNB itu akan menginginkan cadangan emas di luar negerinya kembali ke level 20% ya, sesuai dengan tuntutan dari total cadangan. Nah, saat ini cadangan emas SNB yang kurang dari 8% dari total cadangan, yang berarti bank sentral Swiss itu harus terus membeli emas tambahan yang sebanyak 1.500 ton selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk memenuhi peningkatan cadangan emas sebanyak itu, ya tentu SNB perlu melakukan aksi jual terhadap cadangan devisanya yang sebagian besar dalam bentuk euro. Ya. Nah, jika hal ini benar-benar terlaksana, maka nilai euro itu akan semakin jatuh ya, khususnya terhadap Swiss. Nah, hasil polling online yang digelar pada tanggal 20 Oktober bulan lalu itu menunjukkan bahwa 44% warga Swiss setuju dengan meningkatkan cadangan emas, sedangkan 39% tidak setuju, sementara 17% lainnya lebih memilih netral. Nah, sedangkan survei berikut yang dilakukan oleh 20 Minutes pada 31 Oktober ya, malah menunjukkan bahwa 47% dari warga Swiss menentang penambahan cadangan emas. 38% setuju dan 15% memilih netral. Nah, secara keseluruhan ya, nampaknya belum ada kepastian ya yang terkait mengenai perkiraan hasil referendum ini. Namun hal yang pasti adalah jika votingnya memilih setuju, okay, yang pertama adalah Swiss akan tetap menjadi negara independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh Eropa maupun Amerika. Ya, kemudian mata uang Swiss franc itu akan menjadi satu-satunya mata uang yang disupport oleh kepemilikan emas ya secara parsial. Nah, kemudian mata uang Swiss franc akan stabil ya, yang akan membawa ekonomi tetap sehat. Nah, kemudian kebijakan bank sentral Swiss akan lebih fokus terhadap ekonomi ya, ketimbang dia harus mencetak puluhan miliar uang kertas ya, yang menjadi tidak berarti jika mata uang Swiss itu melemah. Ya. Nah, di sini saya juga ingin menunjukkan negara ya, beberapa negara list top 7 rank ya, di mana cadangan emas terbanyak ya. Kita lihat nomor 1 adalah Amerika, diikuti Jerman, kemudian Italia, Prancis ya, kemudian China, dan yang keenam adalah Switzerland atau Swiss ya. Nah, dan ini merupakan data yang ada menurut IMF ya, bahwa kita lihat hanya dengan 1040 metrik ton saja Swiss itu sudah termasuk negara dengan cadangan emas terbesar ya, di urutan ke-6.
menurut IMF. Nah, dengan membeli sedikit, paling sedikit ya, 1.500 ton itu dapat menjadikan Bank Sentral Swiss itu sebagai negara ketiga terbesar yang memiliki cadangan emas ya, di bawah Amerika dan Jerman, dan akan menggeser Italia turun satu peringkat. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka market gold itu tidak akan ragu lagi untuk menyalakan signal atau alarm bahwa kedepannya permintaan fisik itu akan meningkat, dan tentunya buyer akan memasuki pasar dengan antusias. Nah, karena kejadian gold Swiss referendum ya, ada hal yang menarik bahwa seseorang yang bernama Tony Lewis ya, itu bahkan menciptakan sebuah lagu yang berjudul Give Us Our Gold. Ya, hal ini dia lakukan sebagai langkah untuk mengajak ya seluruh penduduk Swiss untuk vote yes ya pada referendum yang akan digelar 30 November 2014 nanti. Nah, jadi saya dapat simpulkan di sini ya, semakin dekat dengan voting tanggal 30 November ya, maka semakin besar sejarah dalam tanda kutip akan mencatat pergerakan emas secara masif. Ya, yang pasti apabila hasil keputusan adalah menyetujui referendum tersebut, ya, buyer pada gold market itu akan masuk, ya. Karena apa? Ya, antusias ya tentunya buyer karena mengingat penurunan gold yang sudah terjadi selama 3 tahun belakangan ini. Oke, nah saya ada secara teknikal itu saya ada bullish skenario ya dalam jangka pendek. Ya. Namun sebelumnya kita melihat bahwa setelah sempat menguat ya 3% dari pelemahan sebelumnya, ya kemudian turun lagi ya. Nah, harga emas cukup tertekan dari level 12.90 hingga 11.30 ya. Secara teknikal rebound yang terjadi kemarin ini ya itu dapat dikatakan oversold ya. Nah, oleh karena itu terjadi semacam short covering ya, di mana trader masuk posisi jual ya sebelumnya, kemudian ditutup dengan posisi beli. Nah, contohnya apabila kita lihat tren secara bearish ya. Nah, biasanya yang terjadi adalah dia akan turun tidak terlalu cepat ya. Namun bisa terjadi kenaikan secara tiba-tiba. Nah, sebaliknya apabila terjadi tren bullish ya, harga biasanya naiknya pelan-pelan, namun kemudian tiba-tiba dia akan turun cepat sekali. Nah, dalam hal ini saya melihat yang terjadi pada emas kemarin adalah short covering, di mana terjadi rebound, itu akan dimanfaatkan oleh market yang melanjutkan major trend sebelumnya ya, yaitu turun. Namun saya melihat 1 jam kemarin ada hal yang menarik dalam jangka pendek ya. Jika kita perhatikan secara seksama ya, formasi bentukan harga mirip cup and handle ya. Ya, yang artinya kondisi harga saat ini itu dapat dikatakan merupakan momen yang bisa kita manfaatkan ya. Ya, atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh para spekulan ya untuk masuk posisi long pada emas ya. Tentunya konfirmasi penembusan resisten di 1180 itu akan ditunggu ya. Nah, saat hal tersebut terjadi ya, bukan tidak mungkin market merespon hal ini dan membawa emas rebound ya, menguji resisten selanjutnya di 1240. Okay. Itu untuk bullish skenario dalam jangka pendek ya, apabila terjadi penembusan resisten ya di 1180. Nah, kemudian apabila kita lihat lagi ya, sekali lagi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah gold ya dapat mengulang kembali ya siklus yang terjadi di tahun 2013. Ya, saya akan menunjukkan ya. Sebagian besar dari kita mungkin tahu ya sejarah yang tercatat di tahun 2013 di pasar emas ya, di mana penurunan terbesar terjadi ketika harga memecahkan titik support 1535 ya, hingga akhirnya emas harus terpuruk menyentuh level 1180 ya. Nah, penurunan yang sebesar kurang lebih 23% itu akhirnya menghancurkan skenario bullish yang telah terjadi sebelumnya. Nah, yang juga menjadikan emas ya kehilangan pesonanya dengan tren penurunan selama 3 tahun terakhir.
Nah, kini pola yang terjadi ya identik ya dengan apa yang terjadi di tahun 2011 hingga 2013 ya, namun dalam siklus yang lebih kecil. Nah, apabila saya coba gambarkan ya, skenario ini apabila memang terjadi ya, katakanlah penurunan yang terjadi hanya setengahnya dari penurunan 2013 ya. Lalu saya samakan pendapat para analis yang memprediksi bahwa harga gold dapat mencapai $1.000 per troy ounce. Ya. Nah, apabila saya hitung ya, angkanya itu merupakan 11,50%. Ya. Nah, ini kurang lebih setengahnya ya dari penurunan yang terjadi di tahun 2013, yaitu 23%. Ya, apakah hal ini dapat terjadi? Tidak ada yang tahu. Ya, biarkan market yang bergerak sendiri ya. Ya. Nanti kita follow. Nah, sebenarnya apa hal yang dapat mendukung ya siklus penurunan terjadi ya, itu adalah jika referendum Swiss ditolak ya, maka hal ini bisa terjadi ya. Mengapa? Karena kebijakan ekonomi Swiss itu akan didikte oleh Eropa ya. Nah, pelemahan mata uang euro juga akan berdampak buruk terhadap Swiss ya. Kemudian Inggris dan Kanada yang menahan cadangan emas yang sebesar 12 miliar di Swiss itu tidak akan kembali. Nah, kemudian inflasi jelas akan terjadi disertai dengan kenaikan biaya hidup yang jauh lebih mahal. Ya. Nah, mata uang Swiss franc kemudian akan melemah, yang menandakan melemahnya mata uang berarti melemahnya perekonomian, karena dasar perekonomian di Swiss adalah perbankan. Dan yang terakhir, yang paling menyakitkan adalah Swiss akan memiliki paling sedikit 400 miliar dolar Swiss dalam bentuk euro bonds yang tentunya kurang bernilai dibandingkan gold. Ya. Oke, itu yang bisa saya bawakan untuk hari ini, Bu Desi. Semoga bermanfaat dan dapat membantu marketing ya. Gitu. Berarti menjelang untuk akhir bulan November ini ada keputusan penting ya, yang ini bisa kita jadikan satu peluang keuntungan juga untuk bagi kita. Terutama yang pertama itu adalah market dari gold itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, jika memang benar untuk SNB ini akan melakukan pembelian penambahan cadangan emas sebesar 20% dengan melakukan penjualan devisa cadangan lainnya, yaitu yang terbanyaknya adalah dalam bentuknya mata uang euro. Ini juga akan membuat euro terutama akan lebih terpuruk lagi dibandingkan dari level yang sekarang ya. Dan tidak lupa juga hal ini juga dilakukan untuk Swiss juga, jika memang untuk Swiss ini juga dianggap sebagai mata uang safe haven tentunya ya, dan akan melakukan pergerakan dari referendum yang akan dilakukan untuk Swiss ini. Oke, Save Our Gold ini memang sudah rumor yang terjadi dalam 1 bulan terakhir, ini yang menjadi konsen juga, terutama di beberapa market, 3 market yang tadi sudah saya sebutkan untuk di pekan ini ya, bulan ini tentunya ya. Oke. Demikian untuk morning briefing di hari ini. Ya, laporan ini dibuat sebagai tujuan informatif saja dan dapat menjadi salah satu alternatif pengambilan keputusan bagi Anda sekalian. Ya, perlu diperhatikan untuk masalah kecukupan modal dan juga money management yang benar. Apapun akibat yang diderita dari keputusan melakukan posisi di dalam market dari nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah itu sendiri. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.